datang untuk menyembah-Mu, karena Engkau sangat baik buat kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
dengan segenap kekuatan kami menyembah Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tujuan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami, menyembah Engkau, Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Biar ini jadi yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ku mau cinta Engkau, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Ku cinta Kau Tuhan, oh Yesus. Kinara baginaya masye. Oh, ku cinta Engkau, ku cinta Engkau Yesus. Hidup kami menyembah, segenap hati kami menyembah, segenap kekuatan kami menyembah Yesus, Yesus. Oh, sembah Engkau, sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Oh, Tuhan dan Raja Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa. Oh, kami menyembah, kami bawa segenap hidup, kerinduan kami meninggikan-Mu. Oh, kerinduan kami meninggikan-Mu, Yesus. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan, yang kami sukai berada di hadirat. Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang rela memberikan segala-galanya bagi kami. Tuhan, satu kerinduan hati kami untuk kami terus menyembah Tuhan. Saat-saat yang paling indah adalah ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang membangkitkan kami ketika kami lemah,
Hadirat-Mu yang terus membuat kami bersuka cita, menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Dipulihkan dan dibarui, yes, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terindah kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat, oh berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu Yesus. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita, ya Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, oh, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ku dipulihkan, oh, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan
dalam hadirat-Mu ada sukacita. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang setia mengikuti sesi Worship Nights pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini banyak orang tidak suka kalau berada di dalam kesesakan atau di dalam persoalan atau di dalam kegelapan. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab banyak memberikan contoh. Ketika seseorang berada di dalam kegelapan, orang itu justru mengalami akan kedekatan dengan Tuhan dan mengalami berkat yang luar biasa. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya jangan anti terhadap yang namanya persoalan, yang namanya kegelapan, yang namanya kesukaran di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita pada malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Masa Gelap Bukan Akhir Segalanya. Masa gelap bukan akhir kehidupan. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan tadi bahwa Yakub mengatakan Tuhan yang menolong di dalam masa kesesakanku. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan ketika saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan berada di dalam kegelapan? Seperti Yakub, dia berkata, marilah kita siap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Maka mari kita bersama-sama saudara, ketika kegelapan, ketika kesesakan, ketika persoalan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tidak menjauh dari Tuhan, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Bersimpuh di bawah kakinya dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yakub, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, karena itu mengapa masa gelap bukanlah akhir kehidupan, masa gelap bukan akhir segalanya? Dari ayat yang kita baca tadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saudara dikasihi oleh Tuhan, masa kegelapan atau masa kesukaran di dalam kehidupan setiap kita tanpa terkecuali sebagai orang-orang percaya, yang pertama bahwa masa kegelapan sesungguhnya Tuhan tetap memperhatikan dan bekerja bagi kita. Bagaimana Yakub berkata bahwa Tuhan yang menolong aku di masa kesesakanku. Jadi saudara, mari kita percayai bahwa sesungguhnya ketika kita diizinkan oleh Tuhan berada di dalam masa kegelapan, itu artinya bahwa Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan siap bekerja apa saja buat kehidupan saudara dan saya. Pemazmur 121 ayat yang ketiga, satu ayat yang seringkali kita baca di dalam perenungan kita, ya katakan demikian, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia selalu ada, dia selalu memperhatikan kita, bahkan ketika saudara dan saya justru berada di
ground zero. Saudara dan saya berada di titik nol. Itulah Tuhan seringkali justru memperhatikan kita anak-anaknya. Yesaya 50 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepadanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saat ini engkau hadapi, jangan justru saudara jauh dari Tuhan. Jangan kita menyalahkan Tuhan, atau jangan kita menyalahkan penyebab di mana saudara dan saya menghadapi kesukaran, entah si A si B. Tetapi ketika saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan berada di dalam kesukaran itu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tetap memperhatikan kita dan Tuhan siap bekerja bagi kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mengapa masa gelap bukanlah akhir segalanya dalam kehidupan saudara dan saya? Yang kedua adalah saat gelap sesungguhnya Tuhan sangat dekat. Itulah sebabnya banyak orang mengalami Tuhan justru saat mengalami kegelapan di dalam hidup. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, namun saya hanya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama adalah Ayub. Ayub justru mengenal Tuhan dengan benar saat dia berada di dalam gelap. Makanya Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dan ayat yang kelima dikatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayo percaya penuh bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya adalah rancangan yang indah, sesuai dengan firman-Nya. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ayub berkata dengan jelas, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayat yang kelima dia berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini keputusan dan ini kesimpulan daripada Ayub di dalam penderitaannya. Dulu dia mengenal Allah karena kata orang. Tetapi setelah dia mengalami penderitaan yang panjang itulah, maka Ayub pada kesimpulannya berkata bahwa dulu aku mengetahui Tuhan karena kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Mataku sendiri memandang. Artinya bahwa saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Ayub justru mengalami Tuhan. Ayub justru bertemu dengan Tuhan di masa kegelapannya. Yang kedua, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus, saya ambil sebagai satu contoh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 10-12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Paulus, saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat getol untuk menghancurkan orang Kristen. Tetapi dia bertemu dengan Tuhan ketika dia berada dalam satu misi untuk menghancurkan orang Kristen. Lalu kemudian dia mengalami kebutaan karena melihat Tuhan. Dan di dalam kebutaannya itulah maka dia bergumul. Dia bergumul dan dia berdoa kepada Tuhan.
Dalam doanya itulah kemudian dia bertemu dengan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, mengapa masa gelap bukan akhir segalanya? Karena yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat gelap sesungguhnya Tuhan sangat dekat. Itulah sebabnya banyak orang mengalami Tuhan justru saat mengalami kegelapan hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa masa gelap bukanlah akhir hidup atau bukan akhir dari segalanya, seperti mungkin yang kita kenal bagi orang-orang Jepang ketika mereka sedang berada di dalam kesukaran yang dimana mereka tidak mampu lagi atau mereka tidak tahan lagi menahan malu, maka mereka melakukan harakiri. Mereka mengakhiri hidupnya, akhir dari segalanya. Tetapi mari kita bersama-sama sebagai orang percaya, mengapa masa gelap bukan akhir segalanya dalam hidup kita? Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saudara dan saya di dalam masa gelap adalah justru itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian yang luar biasa. Pengalaman gelap kita justru itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kesaksian yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Saya ambil contoh di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 21 sampai dengan 28. Saya bacakan dengan cepat saja, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan demikian. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, yaitu raja, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa gelap yang ketiga justru seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama ketika kita berada di dalam masa yang sukar, belajarlah seperti Yakub. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama justru datang kepada Tuhan. Bertelut di bawah kaki Tuhan.
percayalah. Karena dia berkata, Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang menyertai aku. Dan kita juga menyaksikan bagaimana cerita-cerita di dalam firman Tuhan. Bagi orang-orang yang mengalami persoalan, justru mereka adalah orang-orang yang bertemu Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Karena itu, malam hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ketika persoalanmu makin bertambah-tambah, yakin dan percayalah Tuhan ingin memberkati saudara dan saya lebih lagi. Sebab itu, jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni
namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, bahwa kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kepada kami supaya kami tidak menyalahkan orang lain ketika kami sedang berada dalam kesukaran karena mereka. Atau Tuhan, jangan biarkan kami menjauh dari Tuhan dan kami bahkan menuduh Tuhan yang kurang baik. Tetapi ajar kepada kami seperti para hamba-hamba-Mu yang telah kami dengar, di mana Daniel, hamba-Mu Yakub, Tuhan, makin mereka menghadapi kesukaran, mereka dekat kepada Tuhan. Sebab itu bawa kami terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya anugerah-Mu, kami percaya mujizat-Mu, dan bawa kami umat-umat-Mu makin hari makin dekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kami, di tengah-tengah masa-masa yang akan kami lalui yang kami tidak tahu, Tuhan, bawa kami terus mendekat kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri akan persekutuan malam ini Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau menjauhkan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan yang namanya persoalan yang sampai membuat mereka tidak berdaya. Karena kami percaya bahwa setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami, persoalan masalah yang Tuhan izinkan bagi kami, itu tidak melebihi kekuatan kami. Sebab itu Tuhan, bawa kepada setiap anak-anak-Mu supaya mereka benar-benar terus mengalami pertolongan demi pertolongan. Kami berdoa untuk rumah tangga mereka Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati. Biarlah rumah tangga mereka semakin hari semakin indah, semakin hari semakin harmonis, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula hamba berdoa untuk bangsa dan negara, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang terus menopang, menolong, memimpin bangsa kami Tuhan. Sebentar bangsa kami akan menghadapi pilihan, biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang campur tangan. Biarlah terjadi dalam pemilihan umum yang akan kami lalui ini Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka telah rancangkan, yaitu pemilu damai. Biarlah perdamaian itu terjadi di bangsa kami, dan kami rindu bangsa kami lebih hari lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami percaya, kami mengangkat tangan kepadamu, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.